ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita menjelang salat zuhur, kita membuka kembali kajian bulan yang lalu yang telah kita sampaikan. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, Al-Husunul Mu'min Salasah. Kata Nabi, benteng orang beriman itu ada 3. Maka kata Nabi, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang 3 ini harus kita pegang, harus kita amalkan, dan harus kita wiridkan dalam kehidupan kita. Jangan sampai yang 3 hal ini tidak kita miliki di akhir-akhir zaman sekarang. Yang pertama kata Nabi, salah satu benteng kekuatan orang beriman itu adalah al-masjidu hisnun. Masjid itu kata Nabi kekuatan orang yang beriman. Maka selama kita sehat, masih kuat, masih ada kesempatan, mari kita niatkan dalam hati, masjid itu harus menjadi tempat yang kita cintai dalam hidup ini. Minimal Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan masjid ini adalah sebagai tempat beribadah dengan menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, benteng orang beriman kata Nabi adalah wa qiraatul Qur'an hisnun. Memperbanyak membaca Al-Qur'an itu adalah kekuatan orang beriman. Ini juga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di akhir-akhir usia yang kita miliki saat ini, jangan sampai di situasi saat seperti ini kita semakin jauh dari Al-Quran. Maka minimal Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perbanyaklah membaca Al-Quran di rumah. Sudah kita sampaikan semalam, Imam Abu Hanifah satu hari beliau itu menghatamkan Al-Quran. Apabila bulan suci Ramadan itu datang, beliau hatam Al-Quran di waktu siang, dan beliau menghatamkan Al-Quran di waktu malam. Kalau kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita hitung-hitung sudah berapa kali kita hatam dalam satu bulan? Jangan-jangan tak pernah sama sekali. Maka semakin dekat seseorang kepada Al-Quran, kata Nabi, maka benteng keimanannya pun akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahlul Al-Quran insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Kita lihat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Abu Hanifah di dalam sebuah riwayat disampaikan, beliau itu meninggal. Kemudian tercatat dalam tulisan beliau itu adalah beliau hatam Al-Quran semasa hidupnya 7.000 kali hatam Al-Quran. Itulah Abu Hanifah. Maka di dalam riwayat dijelaskan juga ada beberapa di antara sahabat sampai ke tabi'in yang hatam Al-Quran pas mereka melakukan sholat 2 rakaat yang panjang. Di antaranya Abu Hanifah hatam Al-Quran beliau itu ketika sholat 2 rakaat yang panjang. Subhanallah, kita bayangkan mereka ini cintanya terhadap Al-Quran. Yang kedua adalah Ibnu Jubair. Beliau juga itu hatam Al-Quran dalam rakaat solat beliau, bukan solat yang wajib, solat yang sunnah. Dan yang ketiga adalah Utsman bin Affan, juga beliau adalah hatam Al-Quran ketika beliau melakukan solat. Subhanallah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang kita lakukan ini sebenarnya adalah semuanya hanya jembatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi ahlul Al-Quran. Allahumma ja'alna ya Allah min ahlil Quran. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kekuatan orang beriman yang ketiga itu adalah wa dzikrullahi hisnun. Zikir banyak-banyak kepada Allah itu adalah kekuatan orang yang beriman. Mudah-mudahan yang 3 hal ini, apapun masa di masa yang akan datang, begitu banyak fitnah yang kita lewati, yang 3 ini jangan sampai hilang. Yang pertama adalah masjid adalah tempat bentengnya orang beriman. Yang kedua, banyak-banyak membaca Al-Quran, bentengnya orang beriman. Yang ketiga adalah perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kajian zuhur kita hari ini, saya ingin menyampaikan wirid amalan. Mudah-mudahan amalan ini bisa kita amalkan. Ini tertulis di dalam kitab Al-Azkar, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kita mungkin bertanya dalam diri kita, kenapa orang tua kita itu dulu berkah-berkah hidupnya? 10 anak, pekerjaan hanya berladang, itu sekolah 10-10-nya. Kita punya anak 2 hari ini, punya penghasilan, itu pun sekolah anak tak jelas.
Ini orang tua kita itu dulu di kampung, dia berangkat pagi pulang sore, yang dituju adalah sawah ladang kebunnya. Pulang dia ke rumah di hari itu tak bawa uang, tapi anak 10 sekolah, semuanya ada yang jadi penghafal Al-Quran, ada yang jadi ulama, kemudian berkah-berkah anak-anak mereka ini. Apa sebenarnya yang menjadi masalah antara orang tua yang dulu dengan yang sekarang? Rupanya kalau kita lihat, mereka ini punya wirid masing-masing, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka dalam hal ini, siapa tahu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi, Nabi tidak sampai mengharamkan, tapi Nabi menyampaikan kepada sahabatnya, jangan kalian terburu-buru apabila selesai solat fardu, kata Nabi. Maka kita dianjurkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apabila selesai solat, jangan buru-buru berdiri lari dari tempat sujud itu, dari tempat kita solat itu. Maka kalau kita ingin berlama-lama Pak Ustaz setelah selesai solat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, kita istighfar 3 kali, udah selesai. Kemudian kita tambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhir, sudah selesai. Kemudian kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahina rabbana bis salam, udah selesai. Kemudian subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, udah selesai Pak Ustaz. Kemudian saya berdoa. Setelah inilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di sinilah yang saya mau sampaikan kepada kita. Setelah kita istighfar, kemudian kita baca subhanallah, kemudian kita telah berdoa sama Allah, namun kita ingin masih berlama-lama di dalam masjid, apa yang harus kita baca? Ini yang mau disampaikan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, amalan ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin kita ini sudah hafal, tapi siapa tahu ilmu itu untuk diulang kembali. Di dalam kitab Al-Azkar di halaman 65, apa kata baginda Nabi? Ma min abdin yaqulu fi sabahi kulli yaumin wa masa'in kulla lailah. Siapa yang membaca di waktu subuh dan sore dan di waktu malam kalimat ini, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Siapa yang membaca ini di waktu pagi, kata Nabi, dan di waktu sore dan di waktu malam setiap hari, apa yang akan kita terima? Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa kali kita baca? Minimal 3 kali. Zikir itu tidak dibatasi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Bacalah zikir itu sebanyak-banyaknya tanpa memiliki angka. Namun apabila kita ada wirid, kita butuh angka, boleh enggak Pak Ustaz? Boleh, tidak masalah, tidak dibatasi. Semakin banyak semakin bagus zikir itu. Maka apa yang kita dapatkan? Maka orang-orang yang mengamalkan ini, siapa yang membacanya 3 kali di waktu pagi, sore dan malam, lam yadurruhu syai', maka dia takkan terjatuh dalam kemudaratan di masa hidupnya. Apa itu kemudaratan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Meninggal dalam keadaan buruk pun itu adalah mudarat hidup kita. Banyak orang yang rajin sholat tapi meninggal dalam keadaan berdosa. Ada orang baca Al-Quran rajin tapi meninggal bukan dalam keadaan membaca Al-Quran. Ini salah satu menjadi fitnah bagi kita. Maka amalan yang pertama inilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Siapa tahu zikir kita selama ini subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, selesai habis salat, maka tambahannya setelah selesai kita berdoa, bacakan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ini kalau di kampung Pak, ini adalah salah satu amalan untuk penolak sihir orang. Apabila ada yang berniat santet sama kita, kemudian yang akan menjerumuskan kita dalam ilmu-ilmu hitam. Tapi ingat, kita tugas kita membaca zikir ini, membaca doa ini, tapi harus dalam hati Allah yang Maha Kuasa. Insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya tambah satu lagi. Kita ambil 2 menit. Amalan yang kedua, ini dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini amalan siapa yang mengamalkan ini, kata Nabi, setelah selesai salat subuh. Itu rupanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ayah mak kita itu dulu di masjid waktu di kampung Pak, itu sampai terbit matahari baru mereka keluar dari masjid. Rupanya Pak, banyak wirid amalan yang diajarkan ulama dulu. Karena mereka mewiridkan amalan-amalan ini Pak, berkah-berkah Pak anak-anak dahulu itu.
Cerdas-cerdas Pak anak-anak dahulu itu. Kenapa? Berkah harta yang dicari, karena yang mencarinya pun mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa amalan kita? Ini diamalkan setelah selesai salat subuh. Dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa kata Nabi yang mengamalkan qul huwallah asara marrat ba'da salatil fajr. Siapa yang membaca qul huwallah setiap hari sepanjang hidup kita setelah selesai salat subuh 10 kali, apa yang terjadi? Lam yasil ilaihi dzambun fi dzalikal yaum. Orang yang mengamalkan ini kata Nabi, insyaallah akan terselamatkan dari perbuatan dosa di hari itu. Tadi subuh kita mengamalkannya, insyaallah dalam satu hari itu kita mendapat perlindungan dari Allah agar tidak terjatuh dalam sebuah kemaksiatan dan kesesatan dalam hidup kita ini. Kemudian wa in jahada syaitan, sekalipun kata Nabi syaitan bersungguh-sungguh untuk menjerumuskan kita disebabkan asbab wirid amalan yang tadi, insyaallah Allah selamatkan. Ingat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setiap kita beramal, tugas kita adalah menjalankan, berikhtiar, karena itu adalah paham ahli sunnah wal jamaah. Tapi ingat tetap, kekuatan di balik apa yang kita amalkan tidak lain tidak bukan hanyalah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhtiar kita, usaha kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mulai besok subuh mari kita amalkan ini. Jangan terburu-buru Pak lari dari tempat duduk kita itu. Ini amalan 10 kali dibaca qul huwallah setelah selesai salat subuh. Kapan waktunya Pak Ustaz? Setelah kita istighfar, kemudian berzikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, berdoa kita kepada Allah. Setelah selesai berdoa, duduk Pak sejenak sebentar. Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa Pak tiap hari memang kita di masjid, terbit matahari barulah keluar dari masjid. Ini kan kadang kita banyak profesi yang berbeda-beda Pak. Tapi tidak salah Pak, di masa tua kita ini mungkin bukan kita yang menikmati dari amalan ini, tapi keberkahan ini nanti akan menjalar kepada anak cucu keturunan kita. Mudah-mudahan anak cucu keturunan kita menjadi orang-orang soleh. Maka sebagaimana di pondok Pak, ini istilahnya kalau ada amalan diijazahkan. Mudah-mudahan Pak, saya bacakan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita istiqomah mengamalkan ini sampai mati kita. Dan yang kedua, saya harap kepada kita semua Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang berniat maupun yang tidak ada niat untuk mengamalkan ini, mari kita baca qul huwallah masing-masing dalam hati 10 kali Pak. Mudah-mudahan di awal yang berkah ini, di tempat majelis ilmu yang berkah ini, mudah-mudahan Allah tanamkan, Allah tancapkan agar kita ingin selalu berlama-lama di atas tempat solat kita setelah selesai solat 5 kali sehari semalam insyaallah. Mari Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, baca qul huwallah masing-masing, kita bacakan Al-Fatihah mengambil keberkahan. Ala hadhihi niyah Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Qul huwallahu Pak 10 kali, hitung masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid. Istajib